Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum merupakan aturan berupa sanksi dan norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur hak serta kewajiban warga negara yang wajib dipatuhi. Indonesia sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional, seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, bertujuan untuk membatasi perilaku serta mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan negara ialah perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya yang menjamin dan mengatur adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan, hak, dan kewajiban terhadap konsumen. Perlindungan konsumen penting dilakukan agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Anika Syafitri, ada Yasmin Abiatul Aini, Tarisha Nabila, Devia Rizka Arindi, Najma Halisa Zahra, Sepyanda Putra Purwanto, saya sendiri Nabil Muhammad Prayoga, Nadila Atika, Lovita Tiara Putri, Dwi Permatasari, dan Anggun Rikasari. Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pasal 1 ayat 1 berisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal 1 ayat 2 berisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 ayat 3 berisi pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 ayat 4 berisi barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Pada pasal 1 ayat 5 berisi jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jadilah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 mengenai tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, yaitu menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Hak dan kewajiban konsumen. Pada pasal 4 menyatakan bahwa hak konsumen adalah yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pasal 5. Kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau atas jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban pelaku usaha, di mana hak dan kewajiban pelaku usaha ini berbunyi pada pasal 6. Hak pelaku usaha adalah yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Nah, dan yang terakhir itu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Di sini saya akan membacakan pada pasal 7 hak dan kewajiban pelaku usaha. Yang pertama itu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua itu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga itu memperlakukan konsumen secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Yang keempat itu menjalani mutu barang atau jasa yang diproduksi. Yang kelima itu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu. Yang keenam itu memberi kompensasi atau ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang atau jasa yang telah diperdagangkan. Yang terakhir itu yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi atau pergantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan perjanjian awal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pada pasal 8 menyatakan bahwa 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. G. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. I.
tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. J. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelanjutan tentang pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 itu mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Itu nomor 2-nya, pelaku usaha dilarang memperjualbelikan barang yang sudah rusak, tidak layak pakai. Yang kedua itu barang dalam kondisi sudah cacat. Lalu, barang dalam kondisi bekas atau bekas dari dia pakai atau orang lain pakai. Lalu yang terakhir itu sudah tercemar tanpa memberikan informasi terkait barang tersebut yang diperjualbelikan itu. Lalu yang ketiga itu pelaku usaha dilarang memperjualbelikan sediaan farmasi dan pangan yang dalam keadaan sudah rusak, cacat, sama dengan poin nomor 2 tadi, tanpa memberikan informasi terkait barang yang diperjualbelikan tersebut. Lalu nomor 4-nya itu pelaku usaha yang melanggar ayat 1 dan 2 itu dilarang memperjualbelikannya dan wajib menarik dagangan tersebut agar tidak meluas pada masyarakat. Kasus vaksin palsu dalam perspektif undang-undang. Kejahatan yang dilakukan para tersangka, pelaku pemalsuan dan pengedaran vaksin palsu yang sempat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat, tidak hanya terkait dengan tindakan penipuan dan pemalsuan, terutama pemalsuan merek sebagaimana diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun juga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana pada slide ini kami memberikan sebuah analisa mengenai kasus yang kami bahas, di mana analisa kami ini meliputi sebuah rincian mengenai siapa pelakunya, siapa korbannya, juga pasal berapa saja yang dilanggar. Untuk pelakunya sendiri, itu merupakan orang yang melakukan pembuatan terhadap vaksin palsu atau bisa juga disebut dengan produsen, selaku pelaku usaha terhadap korban vaksin palsu. Lalu untuk korbannya, itu meliputi generasi bangsa di masa depan, yaitu anak-anak, juga orang tua dari anak-anak yang menjadi korban. Untuk pasal yang dilanggar sendiri terdapat 2 pasal, yaitu pasal ke-8 dan pasal ke-9. Baiklah, kasus yang kedua yaitu kasus obat sirup penyebab gagal ginjal. Nah, adapun penyebab utama dari kejadian gagal ginjal ini adalah adanya kandungan kimia berbahaya berupa kandungan etilen glikol yang terdapat pada sirup yang telah melebihi ambang batas aman. Nah, contoh obat yang mengandung etilen glikol ini adalah Samsodril dan Citoprim. Obat-obat tersebut dapat memberikan efek berupa sakit perut, muntah-muntah, diare, tidak bisa buang air kecil, dan juga gagal ginjal akut. Hal tersebut telah memakan korban sebanyak 200 anak meninggal dunia per 23 November 2022 dan juga 324 anak mengalami gagal ginjal akut. Dengan adanya kejadian tersebut, kasus ini telah terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Nah,
Kasus ini melanggar pasal 4 yang berbunyi hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Sedangkan di dalam kasus ini konsumen tidak mendapatkan haknya, yaitu keselamatan sesuai dengan yang telah tertera pada undang-undang.